yang terhormat serta lembaga ormas yang memfasilitasi acara ini, saya harapkan benar-benar saling membantu ya dengan BNN, karena BNN dengan segala kekuatan ini bisa secara bersama-sama. Ya, harapannya untuk mendapatkan bonus demografi yang tahun generasi emas, ya, generasi produktif, tanpa didominasi oleh pemakaian bahayanya narkoba. Ya. Narkoba untuk di sekolah untuk saat ini yang paling mendominasi jenis psikotropikanya. Narkotika insya Allah itu masih aman ya untuk anak-anak sekolah, karena jangkauan untuk dibeli oleh mereka itu rata cukup mahal ya. Taruhlah kalau misalnya anak-anak mau pakai narkotika, biasanya dia dengan sistem arisan ya, yang dari kalangan keluarga jet set ya, keluarga yang dianggap punya uang lebih ya. Biasanya arisan ya, ya kalau narkotika. Dua narkotika yang lagi trending untuk saat ini adalah jenis-jenis sabu ya, ganja, inek atau ekstasi, serta yang terbaru adalah tembakau gorila. Ini perlu diwaspadai karena anak-anak didik kita, bapak-bapaknya kalau yang sudah terlanjur merokok, mungkin sudah imun ya, sudah merasa tahu, bisa membedakan mana rokok yang mengandung narkoba dan mana yang tidak, narkotika ya, rokok narkotika. Karena WHO melihat ya, anak-anak muda perokok alih-alih hisap yang ada di Indonesia itu hampir 60% orang Indonesia adalah perokok aktif. Ya. Ini rupanya sudah dibidik, ya, dibidik oleh para bandar, para jaringan. Di mana jaringan internasional ini kan ada 3 ya, ada istilah pikuk golden triangle serta crescent golden ya. Kalau crescent ini biasanya dari daerah wilayah Amerika Latin ya. Kemudian kalau golden triangle mungkin sudah nggak asing lagi ya, Vietnam, Thailand, Myanmar. Nah kalau pikuk biasanya negara-negara Timur Tengah dengan kekuatan narkotika berupa opium yang mereka kuasai ya. Nah, jadi melihat alih-alih hisap ini banyak di Indonesia, rupanya sindikat sekarang sudah melakukan transformasi jenis ganja sintetis. Ya, ganja sintetis ini rupanya tembakau lokal ya, yang nantinya akan disemprot ya, dilakukan penyemprotan oleh para sindikat ini yang namanya liquidnya ya, liquidnya itu apa, sejenis kimia ebisiminasa ya. Jadi ebisiminasa ini adalah semacam kimia ya, sintetis yang dibuat menyerupai marijuana atau ganja ya. Kalau ganja banyak ya, disebut THC, bisa disebut marijuana, bisa disebut cimeng, kelek ya. Memang sengaja diciptakan oleh para bandar supaya istilah-istilah ini disesatkan. Misalnya anak-anak mau beli cimeng, oh ini bukan ganja tapi ini cimeng tuh ya, pinter-pinternya bandar saja itu ya. Sekarang yang namanya rokok ya, yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang sudah ada ganja tandingan ya, disebut namanya sekarang nggak, istilah ini sudah nggak asing sebetulnya ya, yang sudah mulai merasuk ke lingkungan seluruh lapisan masyarakat adalah jenis yang namanya tembakau gorila ya. Tembakau gorila ini rupanya variannya banyak, satu jenis sebetulnya ya, bisa disebut tembakau King Kong, terus kemudian Ganesha, terus bisa disebut juga Sundokong, Anoman ya, Anoman. Nah ini sebetulnya satu jenis. Memang sengaja semua ini disesatkan istilah-istilah baru ya. Termasuk mungkin aparatur hukum pun harus mengenali perkembangan ya, dinamika dari
perkembangan narkoba ini, yang sekarang untuk narkotika aja kan ada sekitar 270 jenis. Ya, tadi yang saya sampaikan, yang terupdate, yang baru yang terkenal ya, itu ada tiga jenis ya, yang disebut biomaunya itu ya, kalau nggak ganja, sabu, ekstasi. Nah, sekarang ganja pun sudah ada varian terbaru. Nah, ini yang akan menyasar ke anak-anak sekolah ya, anak-anak sekolah. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama-sama ya. Saya harapkan ya bapak-bapak atau ibu-ibu bisa menyikapi hal ini dengan melihat ciri-ciri fisik dari anak didik kita ya. Kita harus pintar-pintar melihat perubahan-perubahan psikologisnya ya, kesehatannya, perubahan karakternya. Karena ini bisa dengan mudah bisa dilihat ya. Salah satu contoh ya, jarang masuk kelas ya, suka bolos. Ini salah satu indikasi ya. Terus dari tampilan fisik misalnya matanya selalu merah ya. Dan misalnya lagi rambutnya nggak pernah sisiran ya, bajunya nggak pernah setrika ya, itu salah satu indikator ya, salah satu indikator. Dan ini pun bisa juga indikator ini tidak harus seperti itu, tidak, tapi kalau dilihat dari ciri-cirinya kita kumpulir, nah ini sudah mendekati adanya perubahan mental maupun psikologis daripada anak didik yang kita pantau ya. Itu harus benar-benar kita lihat secara fisik. Dan lagi misalnya di belakangnya telinga ada bekas-bekasnya, suntikan ya, ini bisa dijadikan salah satu indikator juga. Dan lagi misalnya di tangannya banyak silet-silet ya, apalagi sekarang kan anak-anak sekolah sudah pakai baju lengan panjang. Nah, itu ya, tolong diperhatikan ya itu. Nanti seandainya pun kedapatan anak didik kita yang make ya, BNN dengan tugas pokok fungsinya untuk merehabilitasi akan tetap menyelamatkan masa depannya mereka, tidak dengan cara kriminalisasi ya. Saya harapkan virus-virus yang ada di sekolah itu benar-benar kita bantar ya, kita bentengi, kita segera secara gini agar mereka dalam menjalani proses belajar mengajar ya, dalam proses menerima ilmu, jangan sampai terputus gara-gara narkotika. Nah, BNN hadir dengan programnya berupa rehabilitasi secara inap maupun rawat jalan. Ini pun semuanya gratis ya, pemerintah kita memfasilitasi semua ya. Seandainya pun anggarannya tidak ada ya, kita ajukan ke pimpinan daerah ya, dalam setahun BNN dengan program rehabilitasi itu ada 40 kuota ya bagi anak-anak sekolah ya, maupun masyarakat umum. Kalau yang masyarakat umum, kalau kaitan dengan para korban ya, maafkan kasar, program ini menyentuh ke korban ya, bukan ke jaringan, bukan kurir, bukan pengedar, tapi ini khusus para korban. Nah, yang disebut korban tuh seperti apa Pak? Ya, yang bisa disebut korban biasanya dia terjebak di dalam lingkaran setan yang dibuat di lingkungannya itu sendiri ya, misalnya diperdaya oleh temennya, diperdaya oleh seniornya, dijebak sama temennya, kemudian di bagian daripada style hidup, satu kebutuhan, kecanduan ya, selama tidak terlibat jual beli ya. Nah, sekarang anak-anak didik itu sekarang dijadiin sasaran oleh para bandar ya, untuk bisa menjual, bisa mendistribusikan, ataupun bagian daripada kaki tangannya para sindikat itu. Karena anak-anak sekolah ini belum masuk usia dewasa ya, belum masuk ke usia dewasa. Mungkin di dalam proses penanganan hukumnya akan beda ya. Dan lagi dengar ya Pak ya, halo. Lanjut Pak. Oke, lanjut ya, soalnya baru tadi lagi. Jadi perlu diwaspadai sekarang anak-anak sekolah di bagian testimoni
ya, dikasih secara gratis, dikasih secara cuma-cuma, kemudian dicekoki supaya dia punya keberanian, ya. Nah, yang diberikan itu adalah jenis-jenis stimulan. Nah, untuk anak-anak sekolah pasarannya, ya ini yang perlu diketahui bersama. Katakanlah kalau narkotika hampir nyaris tidak terlalu dominan, ya tidak dominan. Tapi sekarang untuk jenis narkoba yang dipakai adalah psikotropikanya maupun bahan adiktif. Ya. Kalau psikotropika, contoh yang paling mendunia ya untuk dimatikan itu adalah jenis pil koplo. Pil koplo sendiri pun kalau bahasa kimianya kan trihexylpenidil. Ya. Kalau bahasa pasarannya ya pil gedek, ya pil lele, karena pilnya putih tulisannya L2 ya. Jadi banyak istilahnya ya, pil double L, pil double, pil double L, pil kuning, pil putih ya. Kalau bahasa kimia jadi pil trihexylpenidil ya. Saya harapkan orang tua yang memberikan uang saku ya bagi anak-anak putra putrinya ya, jangan sampai terlalu berlebihan. Karena bandar pun sudah mengincar kira-kira kemampuan orang tua di seluruh Indonesia ya untuk memberi uang saku ke anaknya ya biasanya 10.000 minimal ya. Nah ternyata itu dibaca juga sama bandar ya, dengan 10.000 rupanya dibikin paket satu tik ya, satu tik ini biasanya isinya 5, satu tik satu bungkus ya, dibungkus sama bekas rokok gitu ya, aluminium rokoknya itu, tapi isinya 5 ya, itu 10.000 sekarang ya. Tolong nanti ini syukur-syukur setiap sekolah kerjasama dengan aparat samping ya, satuan samping, stakeholder lakukanlah semacam operasi sayang ya, operasi sayang biar nggak terlalu menakutkan. Jangan misalnya operasi atau razia narkoba, nggak usah, tapi bahasanya yang humanis ya, misalnya opiat ya, lakukan. Ini salah satu bentuk kepedulian sekolah-sekolah agar anak-anak kita ini terbebas dari ancaman bahaya narkoba yang cukup banyak ya. Bisa lewat makanan, minuman, kue ya, alat-alat tulis ya. Kembali lagi ke pil koplo tengah nih gitu. hasil kampanye sekitar mendekati sedangkan kami dari BNN tugasnya hanya penanganan dalam hal narkotika ya, opium, ya sabu. Kalau untuk pil koplo ya itu juga ditegaskan dalam undang-undang kesehatan, di mana yang menangani itu yang